Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Putra Atas, mahasiswa Universitas Hasanuddin, Fakultas Kelautan dan Perikanan, program studi manajemen sumber daya perairan. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tugas dari ekotoksikologi perairan mengenai alat pemodelan yang saya ambil. Nah, adapun judulnya yaitu Aqua Sentinel yang berbasis Smart Buoy Base Real Time Weather Quality Monitoring System, seperti yang kita lihat pada gambar yang di atas. Nah, adapun latar belakang dan peluangnya, yang pertama yaitu alat ini terdapat tantangan di mana monitoring itu harus dilakukan secara kunjungan langsung ke lapangan. Setelah itu, perubahan kualitas air ini sulit diketahui secara cepat. Nah, adapun datanya itu terkadang tidak tersimpan apabila dicatat secara manual. Nah, adapun yang tantangan yang terakhir yaitu biasanya alat ini menggunakan respon yang lambat saat kondisi air berubah secara mendadak. Nah, adapun solusi dari tantangan yaitu saya menawarkan bahwa pelampung pintar ini membawa sensor langsung di permukaan air, eh, di mana ESP32 ini dapat mengolah data dari sensor pH dan suhu. Saya juga menggunakan modul SIM untuk mengirim data tanpa harus menggunakan Wi-Fi. Dan yang terakhir yaitu alat ini itu bisa kita gunakan melalui bot Telegram yang notifikasinya dikirim secara real time. Adapun nilai tambahannya yaitu praktis untuk tambah kolam dan hidup, biayanya juga lebih rendah daripada sistem yang dilakukan secara pusat, serta mudah dikembangkan ke sensor IC, DO, dan panel surya, dan juga cocok untuk tugas seperti PKM dan demonstrasi awal. Nah, adapun perancangan dari sistem prototype ini yaitu yang pertama sensor pH yang digunakan untuk mengukur tingkat keasaman. Kemudian sensor suhu yang digunakan untuk memantau suhu air secara real time. Adapun ESP32 yaitu sebagai pusat kontrol pada pemrosesan data mentah, dan adapun modul yaitu digunakan untuk mengirim data melalui internet seluler tanpa tergantung pada jangkauan Wi-Fi. Eh, Selanjutnya yaitu mekanisme kerja atau komponen utama, di mana sensor pH itu dapat mengukur tingkat keasaman air. Kemudian sensor suhu itu membaca suhu air secara real time. Kemudian ESP32 ini menjadi pusat kontrol dan pemrosesan data mentah. Adapun modul SIM yaitu digunakan sebagai alat pengirim data melalui internet seluler. Adapun komponennya itu baterai tambah daya yang dapat menyuplai seluruh sistem yang ada di lapangan. Kemudian ada pelampung tambah box yang digunakan untuk menjaga agar alat ini dapat stabil dan tahan terhadap air. Nah, adapun rancangan dari alat ini yaitu pada bagian atasnya yaitu menggunakan box waterproof yang berisi ESP32, modul SIM, baterai, dan juga regulator. Nah, kemudian ada yang bagian terapung pada bagian pelampung, yaitu sebagai alat yang digunakan untuk menstabilkan eh, box yang ada pada bagian atas pelampung. Adapun bagian bawahnya yaitu yang biasa kita sebut sebagai probe pH dan sensor suhu yang direndam ke dalam air. Kemudian ada tambahan teknis seperti pemberat dan tali jangkar untuk membantu agar alat tidak mudah hanyut dan terus berada pada dalam air.
Nah, adapun tahapan pembuatan di mana kita menentukan terlebih dahulu spesifikasinya, habis itu kita membuatkan komponen untuk pembuatan alatnya. Setelah itu kita rakit sistem dayanya dan kita hubungkan ke SP32 untuk mendapatkan data mentah. Kemudian kita memasang modul SIM dan kartu data untuk mengirim data mentah tersebut. Setelah itu kita membuat bot Telegram dan tokennya agar mudah dipantau secara real time. Kemudian melakukan program pembacaan dan pengiriman. Setelah itu kita melakukan kalibrasi, uji pada alat ini dan juga evaluasinya. Adapun mekanisme kerja sistem yaitu di mana yang pertama yaitu sebagai pembaca sensor, di mana probe pH dan suhu itu membaca kondisi air secara periodik. Adapun pengolahan data yang menggunakan alat SP32 yang mengubah data mentah menjadi nilai yang siap untuk dikirim. Adapun koneksi seluler yaitu menggunakan SIM untuk membuka akses internet ke kartu data. Kemudian mengirim notifikasi melalui bot Telegram, di mana bot Telegram ini menerima pesan otomatis dari alat. Kemudian bisa dipantau melalui ponsel pembaruannya atau alarm yang dapat memperlihatkan kondisi kualitas air secara real time. Nah, adapun nilai dari prototipe ini yang pertama itu kelebihannya yaitu bisa real time untuk memantau pH, suhu, dan juga alat ini tidak bergantung pada Wi-Fi. Kita cocok untuk prototipe murah, struktur juga mudah untuk dikembangkan. Nah, adapun catatan teknis dari alat ini yaitu menggunakan sensor pH yang perlu dikalibrasi secara berkala. Modul SIM itu harus diisi dayanya, kemudian kualitas sinyal itu dapat tergantung pada si pengguna. Kemudian berfokus pada pH dan suhunya. Nah, adapun pengembangannya yaitu kita menambahkan sensor isi atau salinitas, kemudian menambahkan panel surya dan juga alat yang digunakan untuk menyimpan histori data lokal ke cloud. Kemudian kita membuat dashboard web atau mobile. Adapun kesimpulan dari alat ini, di mana alat ini itu dapat membuktikan bahwa sistem monitoring kualitas air itu dapat dibuat lebih praktis dengan pendekatan smart boy yang berbasis pada IoT. Prototipe ini mampu memberikan data pH dan suhu secara real time yang berkala melalui bot Telegram, sehingga responnya itu terhadap perubahan lingkungan sangat cepat, di mana juga desainnya sederhana dan biayanya juga rendah, menjadikannya solusi yang potensial untuk tambak, kolam maupun waduk. Dengan adanya alat ini dikembangkan juga sensor tambahan, panel surya dan integrasi melalui cloud. Dan juga alat ini itu dapat dikembangkan menjadi sistem monitoring perairan yang komprehensif untuk masa depan. Baik, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.